Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ibu-ibu sekalian rahimanallahu jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang selalu kita gunakan. Salawat dan salam atas qudwah hasanah kita, teladan kita yang baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, Islam adalah agama yang tidak mengabaikan sesuatu pun yang menjadi kebutuhan umatnya. Tidak ada suatu persoalan kehidupan yang terkait dengan kebutuhan manusia, melainkan Islam telah menerangkan segala sesuatunya. Imam Ibnu Majah di dalam sunannya di kitab Muqaddimah, bab tercelanya berbuat bid'ah. Apa kata beliau, kata Nabi ya dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an dan Abu Darda, bahwa Nabi tidak meninggalkan kami kecuali beliau telah menerangkan kepada kami segala sesuatunya tentang apa yang kami butuhkan dalam hidup ini, sehingga malamnya bagaikan siangnya, saking jelasnya, saking terangnya dan mendetailnya penjelasan keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya seorang laki-laki musyrik ketika bertemu dengan Salman Al-Farisi radhiyallahu an bertanya, Rasul kalian Muhammad tidak menerangkan kepada tentang agama kalian sampai-sampai kalian masuk WC saja diatur olehnya? Apa kata Salman Al-Farisi? Iya. Nabi kami tidak meninggalkan kami kecuali telah menerangkan kepada kami segala sesuatunya. Sampai-sampai kami masuk ke Hira, ke toilet pun diatur oleh beliau bagaimana adabnya, bagaimana hukum-hukum yang terkait dengannya. Kalau perkara sepele itu saja diatur, apalagi perkara yang besar, tentu lebih butuh untuk diatur.
segala persoalan-persoalan yang berkaitan dengan wanita. Sering saya katakan di forum ini, wanita adalah sumber kebaikan, tetapi dia juga adalah sumber fitnah. Wanita sumber kebaikan, akan tetapi dia juga bisa menjadi sebab fitnah. Oleh karena itu, Islam memproteksi wanita, bukan mengekangnya, bukan melanggar hak-haknya, tetapi mendidik, mengedukasi, meliterasi para wanita muslimah dalam memenuhi haknya dengan cara yang terhormat, dengan cara yang beradab. Jadi aturan-aturan syariat yang melarang wanita tidak boleh begini, tidak boleh begitu, itu bukan pengekangan. Karena Allah bukan zat yang suka mengekang. Tapi ketahuilah, Allah adalah zat yang suka mengatur dan memuliakan. Dan cara Allah memuliakan manusia dengan mengatur mereka. Ini boleh mereka kerjakan dan itu tidak boleh mereka kerjakan. Aturan-aturan inilah yang bila kita taati, kita menjadi orang bertakwa. Dan jika kita bertakwa, kita dinyatakan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Anda sering menyebutkan ayat inna akramakum indallahi atqakum? Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Tidak mungkin ada ketaatan kecuali adanya kepatuhan kepada syariat Allah. Dan aturan-aturan untuk dipatuhi, itulah jalan menuju takwa, dan jalan adalah sarana, takwa adalah sarana menuju kemuliaan. Maka wahai para wanita muslimah, muliakanlah dirimu dengan syariat. Hormatilah dirimu dengan syariat. Allah zat yang maha tinggi memuliakanmu, menghormatimu. Maka tunduklah pada syariatnya, niscaya engkau akan mulia karenanya. Karena ketahuilah ikhwatal iman, kita mulia karena Islam. Kita mulia karena syariat. Bukan Islam dan syariatnya mulia karena kita. Islam tidak menjadi hina karena kita. Islam tidak bertambah kemuliaannya karena kita. Tidak. Tanpa kita atau ada kita atau tanpa kita, Islam tetap mulia dan tidak akan mampu merendahkan Islam. Karena kata Nabi, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Rawahu at-Tirmidzi. Islam agama yang paling tinggi dan tidak ada yang dapat menyamainya, apalagi melebihinya. Maka Islam itu adalah kemuliaan, ketinggian. Wanita mana saja yang ingin tinggi derajatnya, ingin mulia statusnya, hendaklah dia menjadikan Islam sebagai cermin. Ketika Islam melarang, tinggalkan. Karena apa yang dilarang syariat itu kotor, itu keji, itu menghinakan kita. Dan apa-apa yang Allah perintahkan kerjakan. Karena itu kebaikan, itu kesucian, itu kemuliaan. Dengan perintah dan larangan, Allah mensucikan kita. Allah memuliakan kita. Allah meninggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Apa kata Allah Quran? Surat 3 Ali Imran ayat 139. Wala tahinu wala tahzanu antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ya, janganlah kalian merasa inferior. Ya, jangan merasa hina. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Antumul a'launa, kalian itu lebih tinggi kedudukannya, lebih tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian adalah orang-orang beriman. Pertanyaannya, kapan seorang disebut mukmin? Seorang disebut mukmin, salah satu indikatornya adalah patuh kepada syariat, tunduk kepada syariat. Ya, kapan seorang disebut mukmin? Apa indikator mukmin dan mukminah? Jawabannya adalah ya, mereka tunduk kepada syariat, tidak menyelisihi syariat. Ketika seorang patuh kepada syariat, tidak menyelisihi syariat,
niscaya mereka orang mukmin. Kalau mereka mukminah, niscaya mereka lebih tinggi dari orang-orang kafir. Jadi ibu-ibu jangan merasa rendah dibandingkan Madonna misalnya, atau Jodie Foster misalnya, atau Julia Robert misalnya, atau Lady Gaga misalnya. Mereka artis-artis calon penghuni surga. Sekiranya mereka mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena Lady Gaga dan semacamnya. Andaikan mereka mati dalam kafir, sama sekali tidak masuk surga, ya, kecuali jika unta bisa lolos melewati lubang jarum. Adapun Anda wahai mukminah, jika Anda beriman kepada Allah, Anda dimuliakan Allah di dunia dan juga Allah muliakan di akhirat. Allah akan muliakan Anda di dunia dan Anda di akhirat. Syaratnya Anda mukminah. Apa tanda kemukminahan antum? Ada indikatornya adalah patuh pada syariat dan tidak menyelisihinya. Patuh pada syariat dan tidak boleh menyelisihinya. Dalil tanda kemukminahan, keimanan ibu-ibu. Pertama, tunduk kepada syariat, tidak membantah. Dan kedua, tidak menyelisihi. Lihat, pertama, tunduk patuh. Ya, surat 24, surat An-Nur, ayat yang ke-51. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban, respon orang-orang mukmin itu apabila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum, mengadili di antara mereka, agar Rasul menetapkan hukum di atas mereka. Ya, ayyaqulu, apa kata mereka? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya. Tidak boleh menyelisihinya. Ya, patuh, dengar patuh dan tidak boleh menyelisihi kedua syariat tadi. Kedua sumber hukum tadi. Surat 33, surat An-Nur, surat 33 Al-Ahzab, ayat 36. Wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Tidak patut, tidak layak, tidak pantas seorang laki-laki yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Wala mu'minatin. Tidak juga wanita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tidak mungkin wanita yang beriman itu, kata Allah, itu sangat tidak mungkin. Idza qadallahu wa rasulu amran. Apabila, jikalau Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum satu urusan, ayyakuna lahumul khiyarah, lalu ada bagi mereka pilihan yang lain. Orang mukmin yang beriman dengan keimanan yang benar tidak akan memilih di luar apa yang ditetapkan Allah dan ditetapkan Rasul. Ya min amrihim, dalam urusan mereka itu. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah, membantah Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ibu-ibu sekalian, maka sekali lagi muliakan dirimu dengan syariat. Dan kemuliaan diri dengan iman. Dan iman itu kepatuhan, ketundukan, dan tidak ada pembangkangan, maksiat kepadanya. Islam mengajarkan segala hal, menyerahkan kepada kita urusan-urusan dunia adat. Perkara adat diserahkan kepada akal. Hukum perkara-perkara keduniaan, hukum asalnya halal. Tidak boleh ada yang melarang untuk menggunakan atau
untuk melakukan apa saja perkara dunia secara bebas, kecuali apabila ada dalil yang melarangnya. Ya, karena kaidah berbunyi al-aslu adatu, ya, ibahah. Hukum asal dari perkara adat kebiasaan tabiat manusia itu adalah boleh. Tidak ada yang tidak boleh ada yang melarang atau mengharamkan hatta yaqumu dari an-nahy, sampai ada dalil yang melarangnya, ada dalil yang mencegahnya. Saya tanya sama ibu-ibu, berpakaian itu perkara agama atau adat, Bu? Adat. Hukum asalnya bebas. Jadi ibu pakai yukensi boleh, pakai hot pants juga boleh, ya. Tetapi karena ada larangan membuka aurat, maka yang didahulukan adalah syariat. Berarti adat kebebasannya dibatasi oleh dalil syariat. Berhias. Berhias itu termasuk perkara adat atau agama? Adat. Berhias adat. Hukum asalnya boleh. Akan tetapi manakala dalil melarangnya, maka wanita-wanita yang ingin berhias tidak boleh melanggar rambu-rambu tadi. Memakai minyak wangi, itu perkara dunia. Hukum asalnya boleh laki-laki dan perempuan. Tetapi Allah melarang para perempuan memakai minyak wangi ketika keluar rumah mereka. Dan Allah hanya bolehkan wanita berminyak wangi ketika berada bersama suami-suami mereka. Ini dikatakan tadi. Hukum asal perkara adat boleh. Halal semuanya. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Maka saya sering mengatakan, semoga Allah merahmati nenek moyang orang awak. Di sini di siku ada orang awak kah? Ada, Ustaz. Bu Vina Jawa ya? Jawa Padang. Oh, Jawa Padang. Berarti ada darah Minangnya. Iya. Semoga Allah merahmati, memuliakan, menaikkan derajat para leluhur orang-orang Minang. Amin. Karena filosofinya apa? Adat basandi syara, syara basandi kitab Allah. Semoga Allah berhidayah kepada orang Minang, berpegang teguh pada prinsip Islami ini. Jadi yang paling layak disebut Serambi Makkah itu Padang, bukan Aceh. Karena ini filosofinya. Adat basandi syara, syara basandi kitab Allah. Tadi ini diambil dari kaidah fikih tadi. Bahwa adat istiadat, hukum asalnya boleh, tetapi manakala syariat melarangnya, maka harus ditinggalkan. Orang Padang, orang Minang konsisten dengan filosofinya. Kalau Anda itu Padang sejati, Padang muslimah. Kalau Padang kafir silakan saja ya Bu Vina ya. Adat basandi syara. Maksudnya leluhurnya orang awak apa? Adat apa saja boleh dilakukan atau tidak, timbangannya syariat. Kalau syariat membolehkannya, maka kita pun boleh menggunakannya atau melakukannya. Jika syariat menolaknya, syariat melarangnya, maka wajib bagi kita tunduk kepada syariat itu. Itu wasiat nenek moyang orang-orang awak rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka. Dan semoga Allah memberi hidayah kepada orang awak di mana saja mereka berada dengan filosofi yang agung tadi. Jelas? Dan adat syara itu sumbernya kitab Allah dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya provinsi yang paling islami siapa, Bu? Kalau bicara islami? Sumatera Barat. Sumatera Barat. Islami dalam filosofi hidupnya. Adapun dalam perilaku perlu kita timbang kembali Bu Vinia ya. Jauh panggang dari api. Mereka menyelisihi filosofi leluhur mereka. Dan leluhur mereka membuat filosofi bukan dari kitab-kitab ya, Sanskerta dan semacamnya, tidak. Ya, Soekarno membuat Pancasila mengambil dari kitab Sanskerta ya atau semacamnya. Akan tetapi leluhur orang-orang awak
mengambil filosofi hidup dan keturunannya dari Quran dan Sunnah. Jadi mestinya orang awam itu melakukan gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah. Gerakan kembali kepada Quran dan Sunnah mestinya disponsori dan didukung oleh orang-orang awam. Kalau mereka amanah si Bovinia ya. Kalau orang awam itu amanah, mereka yang menjadi pelopor, sponsor kembali kepada gerakan Quran, kembali kepada Quran dan Sunnah. Kenapa? Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Dan kitabullah diterangkan oleh sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga orang-orang awam yang ada di forum ini sadar kalau Allah telah memuliakan mereka dengan filosofi tadi. Jelas, Bu? Jadi yang dimasyarakatkan bukan hanya rendangnya saja masuk UNESCO Bovinia. Ya. Tapi kayaknya PBB akan nolak adat basandi syara, syara basandi kitabullah kan. Padahal tidak ada satu pesan moral paling tinggi kedudukannya melebihi itu kan. Tapi kalau masuk UNESCO pasti ditolak. Karena UNESCO kan kafir, Bu. Ya, yang diterima rendangnya saja. Ya, tapi filosofi tidak diterima karena dia kafir. Dia Islamfobia, tentu tidak mau. Ya orang awak saja sudah banyak meninggalkan filosofi hidupnya. Apalagi kalau dimasukkan ke UNESCO, ya pasti tertolak lah. Ya, orang awak saja sudah banyak tidak konsisten dengan filosofi hidup mereka tadi. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Dan kitabullah dijelaskan oleh sunnah Nabi Allah alaihi salatu wassalam. Jadi ibu-ibu yang masih Padang asli, kalau tadi Jawa Padang kan masih blasteran ya. Ibu-ibu yang Minang asli, ajarkan filosofi itu kepada anak-anak ibu. Banggalah nak jadi orang Minang nak. Banggalah jadi orang awak. Ya, karena Anda muslim awak muslim, dan orang muslim di Minang itu filosofinya seperti ini. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Ya, sekali lagi semoga Allah memberikan ganjaran yang besar dengan jannah bagi para leluhur orang-orang Minang yang telah menggagas filosofi itu. Dan semoga Allah mengazab orang-orang awak yang menyelisihi filosofi itu. Karena itu pengkhianatan. Setuju nggak Bovinia? Setuju, Ustaz. Itu pengkhianatan bukan? Iya. Di mana-mana heritage dijaga kan? Kok filosofi itu nggak dijaga sama orang awak? Rendangnya dijadikan apa? Apa itu budaya apa? Tidak apa? Ya apa? Warisan yang tidak tertulis atau apa kan namanya? Ya. Padahal mestinya itu dijadikan warisan budaya juga itu. Ya. Di zaman di mana budaya sedang dijaga, orang awam perlu memajukan budayanya tadi. Adat basandi syara, syara basandi kitabullah. Adat kebiasaan kami tidak akan bisa dijalankan kecuali dengan syariat. Jadi kebiasaan perilaku apapun di tanah Minang, salah menurut syariat kami usir loh. Ya, jika benar menurut syariat, maka kami tak akan kepadamu selamat datang, wahai saudaraku, karena kita satu ide, kita satu ideologi. Ya, mudah-mudahan pemerintah Minang mendengarkan ceramah saya hari ini. Dan Allah bukakan hati mereka untuk sadar bahwa mereka telah dimuliakan oleh Allah dengan filosofi itu. Kalau mereka ingin mulia, hendaklah mengambilnya dan menjadikan logo provinsinya. Itu jadi logo provinsi gak, Bu? Cuman rumah gadang saja kan? Iya, nggak ada. Saya tanya sama Bu Vinia, kalau filosofi tadi tidak digandingkan rumah gadang, berarti rumah gadang itu simbol neraka gadang gak itu? Yang Ya, kita Ustaz. harapkan rumah gadang itu surga gadang kan? Iya. Dan surga gadang itu bila kita mematuhi syariat dan gadang Allah tabaraka wa ta'ala bukan? Betul. Jelas? Jadi jangan sampai menuduh saya merusak adat istiadat orang, enggak, ini memperjelas ya. Betapa mulianya orang awak, betapa mulianya orang Minang. Allah memberi hidayah kepada para pemimpin mereka di masa lalu
mencetuskan filosofi hidup. Ada dua simbol yang mesti dijaga. Rumah gadang, tapi rumah gadang itu. Rumah gadang simbol apa? Simbol adat istiadat bukan? Betul. Mestinya di atas dua topinya itu ditulis adat basandi syara, syara basandi kitab Allah. Di rumah inilah syariat terjaga. Dan adat diseleksi dengan syariat. Syariat menjadi alat tapisannya. Jika cocok lewat, kalau enggak tertolak. Ya, baik ibu-ibu sekalian, kita akan bahas salah satu kebiasaan perempuan adalah menata rambutnya. Biasa ibu-ibu aksesori yang paling dijaga apa? Rambut bukan? Betul Bu? Betul, Ustaz. Aksesoris ibu yang selalu ibu rawat dengan baik rambut bukan? Betul. Yang dijaga rambutnya, isi kepalanya jarang dijaga Bu Finia ya. Jangan tersinggung Bu Finia, itu namanya SQ, Education of Salim Qibas namanya ya. Salah satu sistem edukasi nyentil-nyentil kan. Dulu ibu saya, kakak saya suka ke salon rawat rambut. Ibu saya tanya, kenapa kamu kok ngurusin rambut sih nak? Rambut itu mahkota wanita. Kata ibu saya, mahkota itu intelektual. Apa di balik kepalamu? Nah itu mahkota. Karena bila tidak menggunakan akal, ibu saya tanya, harimau kalau dibiarkan rambutnya juga panjang, tapi mahkotanya otaknya nggak berfungsi nak. Monyet kalau kita panjangin rambutnya juga panjang nak. Jadi kalau rambut itu mahkota, monyet juga punya. Tetapi mahkota kita adalah akal intelektual. Setuju nggak Bu? Setuju, Ustaz. Nah, ibu-ibu sudah memiliki mahkota itu belum? Insya Allah, Ustaz. Nah, lagi proses apa sudah? Proses. Lama betul prosesnya, belum ada progresnya. Insya Allah ada progresnya juga dong, Ustaz. Pelan-pelan sudah mulai ada progresnya ya. Karena sering dirukyah bukan? Iya. Baik, jadi ibu-ibu ajarkan anak-anak kita bahwa mahkota itu intelektual. Ibu mau tahu nggak kenapa? Orang kafir itu sadar kalau mereka orang bodoh di hari kiamat karena nggak menggunakan akal bukan? Coba ibu lihat di surah 67. Al-Mulk ayat yang ke-10. Ya. Apa kesadaran orang kafir di neraka? Ya. Qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Apa kata orang kafir? Sekiranya dahulu kami mendengarkan ajaran-ajaran agama itu, peringatan Allah itu. Au naqilu, dan kami menggunakan akal kami untuk berpikir. Ma kunna fi ashabis sa'ir. Niscaya tidaklah kami termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Berarti orang kafir tidak sadar kalau dia nggak punya otak sewaktu di dunia kan Bu Fin ya? Iya, Ustaz. Maka akal itu mahkota yang dengannya kita gunakan menelaah ayat-ayat Allah, ya dengannya kita terselamatkan dari neraka. Buat apa rambutnya bagus tapi terbakar di neraka, Bu? Iya, betul. Ibu pengen arisan sama istrinya Abu Lahab. Istrinya Abu Lahab sosialita neraka bukan? Iya. Istrinya Nuh sosialita neraka bukan? Iya, Ustaz. Istrinya Lut sosialita neraka bukan? Dan mereka dalam sejarah wanita yang sangat cantik Bu, rambutnya lebat, tapi mahkota otaknya nggak digunakan. Maka mereka menjadi sosialita neraka. Ibu-ibu pengen daftar arisan dengan mereka? Nauzubillah min dzalik, Ustaz. Atau silahkan ya jadilah wanita seperti istri Firaun. Cantik, bagus rambutnya, cerdas akalnya. Ini wanita memiliki mahkota sejati. Ibu lihat kisah 3 wanita tadi. Ya, di surat 66 At-Tahrim ayat 10 dan 11 dan 12. Di sana ada 4 orang wanita, Bu. 2 wanita calon penghuni neraka dan 2 wanita calon penghuni surga. 2 wanita itu pertama istrinya Nuh dan Lut.
Ya, ini ayat mengajarkan kita kalau Nuh dan Lut dua laki-laki yang saleh tidak bisa membebaskan bini dari neraka, apalagi laki lo, Vina. Jelas? Dua hamba kami min ibadina salihain. Ya, dua wanita itu berada di bawah ya asuhan, ya, berada di pengawasan kedua hamba kami yang saleh. Fakhanatahuma. Tetapi dua wanita itu berkhianat kepada suami mereka, tidak menggunakan akal mereka dengan baik. Apa kata Allah? Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Suami yang saleh itu tidak bisa atau tidak dapat membantu istri-istri mereka dari siksa Allah sedikit pun juga. Wa qila dukhulan nara ma'ad dakhilin. Dan dikatakan kepada kedua wanita itu, masuklah kalian berdua ke dalam neraka selama-lamanya. Sekarang ibu-ibu coba lihat wanita yang punya mahkota, punya intelektual yang bagus, tidak hanya cantik fisiknya. Tentu jadi istri Fir'aun gak mungkin jelek dong. Iya. Pasti istrinya Fir'aun lebih cantik daripada istrinya Pak Jokowi dong. Ya, coba lihat ayat 11-nya. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Dan Allah memberikan inspirasi kepada orang-orang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Idza qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ini perhatikan betapa berfungsinya mahkota dia dengan baik, akalnya sempurna. Diperhadapkan untuk kafir dan dia mendapatkan fasilitas dunia kemewahan diberikan Fir'aun, atau dia disalib. Dia memilih salib. Kenapa? Dia meyakini janji Tuhan itu pasti. Ini wanita ini tidak ketemu Pertamina, tapi keyakinan dia Allah pasti pas. Jelas Bu Vinia? Dia meyakini bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti. Ya. Maka dia berkata, idza qalat, dia berkata, Rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan bagiku sebuah rumah di surga. Betapa yakinnya, betapa cerdas wanita ini. Memilih yang pasti. Ya. Wa najini, dan bantulah aku, selamatkanlah aku. Ya, min Fir'auna, dari Fir'aun wa amali, dan perbuatan-perbuatannya. Wa najini la qaumi zalimin. Ya, dan selamatkan aku dari kaum yang zalim. Ini orang wanita yang cantik fisiknya, cerdas akalnya. Dia yakin tidak ada yang dapat menolongnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah mengizinkan dia terbunuh karena kezaliman Fir'aun, bukan Allah tidak mengijabah doanya. Tetapi Allah ingin memberikan dia tempat yang paling agung di sisinya. Ya, wanita ini tahu betul ya bahwa apa yang Allah janjikan dan apa yang ada di sisi Allah itu pasti. Ini keyakinan seorang mukmin. Lihat di surat 16 ayat 76. Ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa-apa yang ada di sisi kalian itu lenyap. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Itu menjadi keyakinan. Afwan Ustaz, ayat 96 ya Ustaz? Iya. Ayat 96. Ya. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Walanazyan ladzina sabaru ajrum bi ahsani ma kanu ya'malun. Apa-apa yang ada di sisi kalian itu akan lenyap. Akan hilang. Jadi ibu punya mercy itu fata morgana saja. Wa ma indallahi baq. Dan apa-apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Walanajziyanna alladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, dan kami akan memberi balasan
kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa telah mengerjakan. Menaati perintah butuh kesabaran tidak? Butuh kesabaran. Saya beri contoh. Ibu-ibu punya teman. Ya, dia rambutnya dibuat macam-macam, penampilannya macam-macam, melanggar syariat. Ya, dan orang mengaguminya betapa cantiknya perempuan itu. Ya, kadang-kadang ibu sedih. Padahal ibu ingin seperti itu, butuh kesabaran. Dan apa kata Allah? Renungkanlah wahai hambaku. Apa yang ada pada wanita itu yang kamu kagumi akan lenyap satu saat. Maka yakinlah engkau dengan apa yang ada di sisi Allah. Karena apa yang ada di sisi Allah itu kekal. Dan bersabarlah menghadapi ujian iman ini. Karena Allah akan memberikan balasan. Ya, dengan bahasan yang lebih baik dari apa yang kau kerjakan. Inilah yang menginspirasi istrinya Firaun. Keyakinan tentang kekekalan janji Allah. Dan kefanaan apa yang dijanjikan suaminya Firaun. Wanita yang memiliki mahkota tertinggi kecerdasan akal. Dia memilih ketaatan kepada Tuhannya. Beriman dengan risalah yang dibawa oleh Musa alaihi salatu wassalam. Dan terang-terangan mengingkari suaminya. Ibu-ibu saya mau nanya deh. Suami ibu lebih kaya apa Firaun, Bu? Fir'aun lebih kaya, Ustadz. Tapi ini wanita tidak takut kehilangan seluruh kemewahan dan kemegahan, bukan? Sementara ibu Rayyan punya laki kadang-kadang lebih brengsek dari Firaun, tapi ibu takut meninggalkannya. Atau takut menasehatinya. Karena takut kehilangan fasilitas. Ini pertanda mahkotanya tidak ada di kepalanya lagi. Sehingga dia tidak bisa menegakkan kepalanya, menunjukkan kewibawaannya, kemuliaannya sebagai seorang muslim, seorang mukminah. Baik ibu-ibu, apa hukumnya wanita mencukur habis rambut? Itu akan kita bahas. Di sini penulis membawakan hadis yang pertama dari Sunan Abi Daud dalam kitab manasik atau kitab bab haji. Ya. Bab al-halqi wa taksir. Mencukur, ya, menggundul dan memendekkan rambut. Halq artinya memendekkan, menggundulinya habis. Itu al-halq. Adapun taksir artinya mengurangi saja, tidak sampai habis. Ya. Haddatsana Abu Yaqub ya al-Baghdadi ya thiqatun, telah bercerita kepada kami Abu Yaqub al-Baghdadi. Ia adalah orang yang terpercaya dalam perkara hadis. Haddatsana Hisham. Abu Yaqub berkata, telah bercerita kami Hisham ibnu Yusuf an ibni Juraish, dari Ibnu Juraish, in Abil Hamid ibni Jubair, dari Abdul Hamid bin Jubair bin Syaibah, an Safiyah binti Syaibah, dari Safiyah binti Syaibah, qalat, Safiyah bintu Syaibah berkata, ya, ahbaratni, telah memberitahukan kepadaku Ummu Utsman bintu Abi Sufyan. Ya, Ummu Utsman binti Abi Sufyan, anna bin Abbasin qal, bahwasanya Abdullah bin Abbas dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallam, laisa 'ala nisa'i halq, tidak ada kewajiban bagi wanita untuk menggunduli rambutnya ketika ihram. Inna ma'ala nisa'i taksir, akan tetapi bagi wanita ketika tahallul cukup dia memendekkan rambutnya saja, tapi tidak sampai menggundulinya.
Ya. Yang kedua, dan saya katakan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam kitab Ad-Dhaif was Sahih Sunan Abi Daud. Ya. Yang kedua, hadis ini bisa Bapak Ibu temui dalam Sunan Ad-Darimi. Kitab Manasik bab wanita tidak wajib menggundul rambut ketika tahallul. Ibu-ibu pernah haji kan? Kalau ibu selesai ritual haji ada tahallul tidak? Dan simbol tahallul itu dengan menggunting rambut. Hadisnya sama dengan tadi, ya, dan beberapa riwayat yang lain, dan hadis riwayat Ad-Darimi juga sahih. Ibu-ibu, Al-Barakfuri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat bahwa ketika melakukan ibadah haji, ada satu kewajiban haji namanya tahallul. Tahallul itu artinya sebagian perkara-perkara yang diharamkan ketika ihram menjadi halal. Itu tahallul namanya. Ya, jadi dari ihram tadi. Ihram artinya sesuatu yang dilarang dikerjakan dalam waktu tertentu. Itu waktu ihram. Sebagian hukum haram terlepas darinya, itu namanya tahallul. Tahallul artinya halalnya sebagian perkara yang terlarang selama ihram tadi. Dan ritual ini dikenal dengan gunting rambut. Jadi tahallul bukan artinya gunting rambut, bukan. Tahallul itu artinya apa? Halalnya sebagian perkara yang diharamkan pada waktu ihram. Dan simbol penghalalan sesuatu yang haram pada saat ihram itu dengan menggunting rambut. Jelas, Bu? Oleh karena ini dijelaskan, maka dalam kaidah usul fikih apa? Apa-apa yang disyariatkan bagi laki-laki dalam peribadahan berlaku bagi wanita. Kecuali ada dalil khusus yang membatasi kemutlakan itu. Hadis ini membatasi kemutlakan. Bahwa tidak semua orang yang sedang ihram apabila tahallul menggundul rambutnya. Karena Nabi mengatakan wanita tidak wajib menggundul rambutnya. Tetapi dia hanya memendekkan rambutnya saja. Pada lafaz Tirmidzi walaupun ada guncangan, kata Nabi tidak boleh wanita menggunduli rambutnya. Tapi cukup dia memendekkannya saja. Para ulama bersepakat ketika tahallul wanita cukup menggunting sebagian rambutnya saja, tidak dibenarkan sampai membotakinya. Adapun laki-laki lebih baik, lebih utama kalau dia menggundul rambutnya seluruhnya. Ini potongan rambut berkaitan dengan manasik haji, perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Adapun hukum yang terkandung di sini, kenapa dijadikan akhlak dan adab hukum dan akhlak wanita? Al-Mubarakfuri Ibnu Hajar mengatakan, kalau di dalam ibadah saja terlarang, padahal itu bagian dari syariat, bagian dari manasik, maka di luar manasik tentu lebih terlarang lagi. Jelas ibu-ibu? Kalau dalam ibadah saja terlarang, tentu di luar ibadah lebih terlarang lagi. Karena menggundul rambut dalam ibadah ada alasannya. Ada alasannya saja Nabi tidak benarkan wanita menggundul rambutnya. Cukup memendekkannya saja, apalagi di luar ibadah. Tentu sama sekali tidak boleh menggunduli rambutnya. Itu hukum
yang terkandung pada pada hadis ini. Berarti wanita diharamkan menggundul rambutnya. Hadis berdasarkan larangan tadi. Dalam kaidah syariat, kalau yang momentum yang dibutuhkan saja tidak boleh, apalagi selain itu tentu sangat tidak boleh. Maka wanita dilarang untuk menggunduli rambutnya. Yang kedua apa? Karena jika wanita menggunduli rambutnya, dia menyerupai laki-laki. Karena kebiasaan laki-laki ada memanjangkan rambutnya, tapi mayoritasnya mengunduli rambutnya. Atau apa itu namanya? Kalau pendek sekali namanya apa sih? Bu Vina, kalau tentara-tentara itu suka dibilang rambutnya apa? Rukat Cepak ya, ya. Ustaz. Rukat. Cepak ya. Cepak ya. Nah, ini tidak boleh. Karena dalam uruf kita, kebiasaan kita, itu tabiat laki-laki. Dan wanita diharamkan menyerupai laki-laki. Adapun memanjangkan rambut, itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tetapi memendekkan rambut dalam uruf, itu adalah tabiat laki-laki. Sehingga wanita tidak boleh memendekkan rambutnya menyerupai laki-laki, karena ini tasyabuh yang terlarang di dalam syariat. Maka jangan sampai ibu-ibu memendekkan rambutnya mirip laki-laki. Ya, cepak dan semacamnya tadi. Karena tadi katakan apa? Ya, kalau dalam ibadah saja terlarang, apalagi selain ibadah tentu lebih terlarang. Kemudian, ya, syariatnya apa? Perempuan disyariatkan untuk merawat rambutnya. Kata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kenapa Allah melarang wanita tidak boleh menggunduli rambutnya? Karena rambut itu adalah simbol kecantikannya, yang dengannya suami merasa tenang di sisinya. Bukankah wanita-wanita itu punya fungsi dan peran menenangkan, memberikan ketenangan pada suami, bukan? Quran surat 30 ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Perhatikan kalimat litaskunu ilaiha. Agar supaya kalian para suami merasa tenang kepadanya. Berarti apa yang ada pada tubuh wanita itu menyebabkan, mendatangkan sakinah, ketenangan pada suami. Dan salah satu yang menyebabkan pandangan suami tunduk adalah kecantikan istrinya. Sehingga suami merasa tenang, merasa bahagia ketika memandang tubuh istrinya. Dan salah satu aksesoris kecantikan wanita rambut. Oleh karena itu hikmahnya Nabi melarang wanita tidak boleh tidak boleh mencukur habis rambutnya. Karena akan mengurangi kecantikannya yang menimbulkan ketidaktentraman hati suaminya. Ya, sehingga istri tidak boleh menggunduli rambutnya karena hikmahnya adalah itu simbol kecantikannya. Salah satu aura kecantikan wanita di rambutnya. Dan kecantikan wanita yang dimilikinya akan menyebabkan tenang hati suaminya. Suaminya merasa tentram, merasa damai, merasa bahagia, memiliki istri yang cantik, istri yang menawan, dan salah satu adalah rambutnya. Maka ibu-ibu silakan merawat rambut, mengguntingnya jika pandang, tapi tidak boleh sampai menyerupai laki-laki. Haram hukumnya. Saya kira cukup, Bu. Pindah hukumnya pendek saja kok, singkat itu. Bu Vina, jelas nggak penjelasannya tadi? Iya, insya Allah jelas Ustaz. Ya, jadi ibu-ibu kalau ingin menggunting rambut boleh. Kalau ditanya mana hadisnya, hadis ini. Yang terlarang adalah tidak boleh pendek seperti laki-laki.
laki-laki, Laki-laki. umumnya laki-laki. Jelas? Jelas Ustaz. Kalau ditanya kenapa? Kalau dalam ibadah terlarang, maka di luar ibadah lebih terlarang lagi. Kedua, menyerupai laki-laki. Hikmahnya apa? Karena wanita salah satu Allah jadikan sebagai penenang bagi suaminya. Dan ketenangan yang dipancarkan dari dirinya adalah keanggunan, kecantikan, kemolekan tubuhnya. Dan rambut adalah bagian dari kecantikan. Sehingga jika kalau digunduli, nanti suaminya melihat istrinya kayak laki-laki saja. Tentu tidak akan mendatangkan ketenangan. Oleh karena itu, disyariatkan, disunahkan ibu-ibu merawat rambut agar lebat, agar legam, tetapi tidak boleh menghitamkan dengan penghitam. Kita udah bahas hadisnya, bukan? Iya. Ya, boleh ibu ya menjaga kelegaman rambutnya, kelebatannya dengan cara alami, tidak dengan cara-cara yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup. Itulah penjelasan hadis pendek ini. Semoga menambah keimanan kita semua, terutama kaum ibu, untuk patuh kepada syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi saya katakan tidak ada kemuliaan kecuali dengan iman. Dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai nafsu kalian tunduk kepada apa yang diterangkan dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna, surat 4 An-Nisa ayat 65. Demi Rabb Muhammad, demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka tunduk dan patuh kepada apa yang kau putuskan. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, itu kan hadis, gak di Quran. Baca ayat ini. Demi Tuhan mereka tidak beriman. Sampai mereka menjadikan engkau hakim. Memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak merasa keberatan sedikit pun di hati mereka. Ya. Mimma qadaita, terhadap apa yang sudah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan hendaklah mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat ini mengajarkan sama dengan hadis tadi, kita tidak disebut beriman sampai kita terima semua ketetapan-ketetapan hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Lihat penjelasan surat 6 ayat 65 ini di ayat 80. Surat yang sama. May yuti'ir rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha. Dan barang siapa berpaling dari ketaatan kepadamu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka dari azab kami. Jadi ketahui ibu-ibu, melanggar sunnah Nabi itu ancamannya berat, tidak beriman. Dan tidak lolos dari azab. Karena Nabi tidak akan mampu memberi syafaat kepadanya. Wallahu a'lam. Semoga difahami dan semoga dapat kita amalkan dalam hidup kita sehari-hari. Ada pertanyaan Ibu? Silakan. Ya, barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya Ustaz. Ya, sekali lagi kami bersyukur Ustaz mengingatkan kami sebagai wanita kami tetap harus memulihkan diri kami sendiri dengan mentaati syariat yang telah Allah tentukan ya Ustaz ya. Ustaz sedikit kalau mau bahas tentang tahalul tadi Ustaz, untuk perempuan kan hanya digunting sebagian aja. Pelaksanaan tahalul sendiri itu Ustaz, apakah harus segera atau boleh nanti gitu Ustaz pelaksanaannya? Disegerakan. Ya. Karena itu berurut-urut itunya. Karena untuk mengisyaratkan kepada kita bahwa ini boleh sebab kalau tidak tahalul kan ibu repot. Yang sudah halal tidak bisa dikerjakan sampai cukur dulu kan? Iya. Iya.
Jelas? Ya. Ada sebagian perkara yang terlarang ketika belum masih tahallul. Tapi banyak sekali yang menjadi halal sudah tahallul kan. Ya. Dan pitanya tahallul itu kan gunting, Bu. Kalau ibu menunda-nundanya, tentu akan merepotkan ibu. Karena banyak selama ibu ihram kan tidak boleh melakukan hal terlarang, bukan? Iya, betul. Ustaz. Mana ibu-ibu Indonesia nggak sabaran lagi. Kalau ibu tidak menyegerakan lalu melakukan larangan, alasan tahallul, belum tahallul kan belum cukur. Ibu sudah masuk fase tahallul, tapi belum halal, Bu. Karena simbol halalnya belum dibuka. Paham? Ya, paham Ustaz. Ya. Dan cukur itu merupakan ikatan yang dibuka dari yang haram tadi. Jadi ikatan yang haram tadi terbuka dengan cukuran itu. Jadi kalau ibu masuk rumah baru ada gunting pita nggak, Bu? Iya. Kalau pitanya belum digunting bisa serobot nggak, Bu? Iya. Seperti itu. Jelas? Maka segerakan. Dan menyegerakan sesuatu itu adalah sunnah. Dan itu dekat kepada kebenaran. Ya. Dan tidak boleh menunda-nunda saat sudah jatuh tempo. Emang dasar tukang ngemplang ibu-ibu kan? Iya. Barakallahu fikum Ustaz. Ustaz sedikit deh diskusi. Tadi kan Ustaz sampaikan bahwa untuk yang ini Ustaz, yang Minang tadi Ustaz, adat bersanding syarah, syarah bersanding kitabullah. Bersandikan. Iya, berdasarkan. bersanding. Bersandi. Ya, nah Ustaz kan juga sampaikan bahwa kalau misalnya kebebasan adat itu akhirnya dibatasi dengan syariat, gitu kan? Iya. Tadi sampaikan. Nah, kalau di Sumatera Barat itu ada matrilineal tuh Ustaz. Nah, menurut Ustaz itu gimana Ustaz? Pertanyaannya adalah perkara warisan sudah diatur oleh Allah enggak? Betul. Betul. Jadi kalau punya pilihan lain itu termasuk maksiat enggak? Iya, durhaka dong. Tadi tapi jangan bilang itu orang awak marah. Karena saya pernah diundang menyelesaikan warisan, ribut antara perempuan dan laki-laki. Ya, kakak perempuan bilang, tapi kan kita adat bahasa di syarat-syaratnya melarang. Saya tanya mereka begini, warisan itu sudah Allah atur belum? Mereka bilang, kan Allah bilang kalau sudah ketetapan Allah nggak boleh punya pilihan lain dong. Ya. Kalau punya pilihan lain maksiat nggak? Surat 33 ayat 36 tadi. Kata mereka apa? Tapi ini kan aturan ini mama di rumah gadang. Allah lebih gadang daripada nini mama. Dan kalau ibu patuh nini mama membantah Allah masuk neraka gadang, saya bilang. Surat 4 ayat 14. Kelanjutan dari ayat 33 ayat 36 tadi. Surat 33 36. Ya. Kalau tadi Allah wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Tapi ada apa? Coba lihat ayat 14-nya. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti punya pilihan lain di surat 33 36 tadi Bu Pinia ya. Wa yata'adda hududahu, dan melampaui melanggar ketentuan-ketentuannya. Yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Ya, niscaya Allah akan memasukkan dia ke neraka, ya, dia kekal di dalamnya dan baginya siksa yang menghinakan. Saya tanya mereka, mau pakai aturan ini mama rumah gadang atau Allah nan gadang atau masuk neraka gadang, saya bilang. Saya nggak bilang orang Padang masuk neraka, bukan loh ya. Nah, ini pertanyaan ibu kan. Ya. Lalu saya jelaskan, meluruskan adat bahasa di syara kan. Kalau syara sudah menentukan, kata leluhurnya orang awak, adat gugur dengan sendirinya. Melebur dengan syariat. Karena sudah ada ketetapan, nggak boleh ada pilihan yang lain. Ya. Barakallahu fikum Ustaz untuk pencerahannya Ustaz. Ustaz, insya Allah nanti ada pertanyaan di layar akan dilanjutkan oleh Uti Lucy. Tafadhol Uti Lucy. UTV-nya, ini Farah UTV-nya. Oh oke, silakan Uti Farah. Ya, UTV-nya jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya, Ustaz, ini tadi yang mengenai tahallul tadi di layar juga ada yang bertanya nih Ustaz.
untuk wanita yang memendekkan rambut atau hanya menggunting sedikit saja tuh rambutnya, Ustaz? Nah, karena pengertian saya memendekkan rambut berbeda dengan menggunting sedikit rambut. Iya, itu Bagaimana? memendekkan. Dia kalau ibu gunting setengah rambut juga tidak apa-apa. Ya. Jadi misalnya namanya taksir itu mengurangi tidak sampai halq, sampai gundul. Jadi taruhlah ibu punya rambut apa? Panjangnya 50 cm misalnya. Ibu boleh potong sampai 25 cm, nggak apa-apa, pendekin. Boleh banyak, boleh sedikit, tidak ada batasan tertentu, dengan syarat tidak boleh digunduli. Jelas? Ya, jelas, Ustaz. Ya, tapi biasanya kita kalau lagi ini, Ustaz, pasti cuman sedikit ya, Ustaz, ya? Ya Sebagai nggak apa-apa, syariat pokoknya gitu. kalau banyak dari itu juga nggak masalah. Oh, iya. Karena ukurannya apa? Tidak boleh gundul. Tapi Ya, dipendekin, taksir itu mengurangi bobot rambut yang ada. Namanya taksir itu bukan menggunting sedikit, tapi mengurangi dari yang bobot yang ada. Boleh sedikit, boleh banyak. Asalkan tidak sampai pendek seperti laki-laki, apalagi gundul. Oke? ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Wah, iya. pertanyaan lagi, Ustaz. Untuk mereka yang sudah sepuh dan janda dengan alasan tidak tahan, jadi gerah memotong rambutnya cepat, bagaimana, Ustaz? Tidak boleh kecuali sakit atau ada penyakit yang memang tidak bisa di kepalanya terganggu kalau ada rambut. Alasan panas tidak bisa, Bu. Saya tanya sama ibu-ibu, Arab panas gak di zaman Nabi? Di zaman Nabi panas atau zaman sekarang lebih panas, Bu, di Indonesia? Para Panas, wanita Pak. kegerahan gak, Bu? Iya, Tapi tidak ada yang berniat menguntir rambut alasannya panas. Panas bukan alasan syar'i. Kecuali di rambutnya ada kepala, ada penyakit, di mana akan terganggu pengobatannya kalau pakai rambut, maka mesti digundul. Maka pada saat itu menggundulnya halal baginya. Adapun tanpa alasan, maka tidak boleh. Jelas? iya, Ustaz. Ya, berarti tadi, Ustaz, kalau misalnya ada yang efek dari kemoterapi gitu, berarti dia botak dengan sendirinya, berarti itu Itu tidak bukan dia masalah. memendekkannya, bukan dia yang sengaja, itu efek kan? Iya, Itu udah resiko dia berobat. Efek dari obat itu jadi rontok rambutnya. Kan tidak ada unsur kesengajaan di sana. Yang terlarang sengaja memendekkan atau membotakin. Paham? paham, Ustaz. Ya, Ustaz. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Teman saya ada yang rambutnya disuruh botakin sama suaminya. Kata suaminya mau yang beda. Jadi akhirnya teman saya menurut untuk mencukur habis rambutnya. Karena suaminya pulang setahun sekali dari berlayar, jadi dia nurut, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Itu perlu ke psikiater. Jangan-jangan laki punya kelainan loh. Masa iya bininya suruh lihat lain-lain? Pertanyaannya adalah, boleh nggak taat kepada suami dalam perkara maksiat? Tidak. Maka tidak ada kewajiban taat. Hukum asalnya taat kepada suami wajib. Tetapi dibatasi oleh dalil, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Imam Al-Bukhari dalam kitabun nikah. Wajib menaati suami kecuali dalam perkara maksiat. Membawa hadis, salah satu penggalan kalimatnya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk dalam perkara-perkara yang mengandung maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tidak berdosa wanita ini jika menolak perintah suaminya karena itu perkara maksiat. Jelas? Jelas, Ustaz. Ya, Ustaz, syukron, Ustaz. Pertanyaan lagi, Ustaz. Jika rambut wanita panjang lalu diikat, kemudian memakai kerudung jadi seperti punduk unta. Nah, jadi lebih baik rambut pendek atau bagaimana, Ustaz? Kalau rambut pendek kan tidak perlu diikat, Ustaz. Ya dipendekin tidak apa-apa, Bu, asal tidak menyerupai laki-laki tadi ya. Kan udah dibahas tadi. Sebenarnya yang dilarang kalau menyerupai laki-laki kan.
Kalau misalnya ibu pengen pendek saja tapi tidak sampai botak atau cepak tadi tidak apa-apa. Yang terlarang kalau sampai menyerupai laki-laki. Jelas? Iya. Jadi kalau misalnya dari belakang orang mengira itu laki-laki, berarti itu sangat pendek berarti itu Ustadz ya? Iya. Iya, baik Ustadz. Nah, ada pertanyaan lagi Ustadz? Saya pernah dinas di Aceh. Kebetulan di kepulauannya, masyarakat sana berkeyakinan bahwa memanjangkan rambut hingga menjulur ke lantai, nanti di padang mahsyar akan ditutup auratnya dengan rambut tersebut. Apakah betul Ustadz? Sehingga masyarakat di sana yang perempuan rambutnya panjang-panjang hingga menyentuh lantai. Itu hadis palsu, itu tidak ada dasarnya dari syariat. Ya. Tetapi mereka memanjangkan rambut untuk menambah kecantikan, semoga Allah beri pahala untuk mereka. Tetapi tidak usah meyakini bahwa nanti rambut itu menjadi penutup aurat. Tidak, orang di akhirat telanjang bulat semuanya, nggak ada yang tertutup auratnya. Itu menyelisih sunnah. Bukankah saya pernah bahas hadis, ya, semua laki-laki perempuan telanjang bulat di hari kiamat, di mahsyar, bukan? Aisyah bertanya, Rasulullah, apakah tidak ada yang malu, tidak ada yang merasa malu? Kata Nabi, tidak. Karena urusan hari kiamat terlalu berat untuk saling memikirkan yang lain. Jadi ini penjelasan menyelisih hadis di mana mengatakan semuanya telanjang bulat di sana. Karena kata Allah di Quran, kalian akan datang kepada Allah sebagaimana pertama kali dilahirkan. Tanpa sunat, tanpa pakaian, tanpa sendal. Jadi dari mana menutup auratnya itu? Jelas? Jelas Ustadz. Ya Ustadz, syukuran Ustadz. Nah, pertanyaan lagi Ustadz, sekarang banyak laki-laki yang berambut panjang. Nah, jadi bagaimana kriteria menyerupai laki-laki kalau laki-lakinya berambut panjang seperti wanita juga? Rambut panjang laki perempuan itu dibolehkan. Nabi rambutnya sebahu. Tetapi pertanyaan, rata-rata perempuan dalam tabiat dari dulu sampai sekarang gak ada perempuan rambutnya cepak kan? Iya. Menurut adat kebiasaan dari dulu sampai sekarang yang memendekkan rambut siapa? Laki-laki. Maka memanjangkan rambut bukan kekhususan perempuan, tapi laki-laki juga kan? Ya. Adapun memendekkan rambut itu kekhususan laki-laki. Maka wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dalam kekhususan mereka. Seperti kemarin kita jelaskan pakai celana kan? Iya Ustaz. Jelas ya? Karena cepak itu kekhususan laki-laki. Adapun memanjangkan rambut bukan kekhususan wanita. Laki-laki juga panjang rambut. Sejak dahulu banyak laki-laki rambutnya panjang. Bahkan Nabi rambutnya sebahu panjangnya. Tetapi mayoritas laki-laki memendekkan rambutnya. Jelas? Sehingga memanjangkan rambut bukan kekhususan wanita. Akan tetapi memendekkan rambut atau mencepak rambut itu kekhususan laki-laki. Dan Nabi melarang laki-laki menyerupai wanita dalam kekhususan mereka. Wanita, dan Allah melaknat wanita menyerupai laki-laki dalam kekhususan mereka. Jelas? Jelas Ustaz. Ya Ustaz, syukuran Ustaz. Ada pertanyaan lagi Ustaz? Bismillah, izin bertanya Ustaz. Sebelum berangkat haji tamattu, mandi di rumah masih boleh pakai sabun dan sampo yang wangi seperti biasa, atau harus mandi pakai sabun dan sampo yang tidak wangi? Dan apakah ada niat khusus Ustaz? Ya mohon nasihatnya. Kalau ibu belum pakai ihram, kan ibu sudah talbiyah kan ketika misalnya ibu, saya kasih contoh. Ibu di lam, ibu sudah pakai ihram kan? Ya. Ibu sampai di Jeddah. Ibu nggak langsung ke Masjidil Haram dong. Biasa ibu ke hotel dulu kan? Untuk naruh barang atau istirahat sejenak, bukan? Iya. Kemudian baru ibu pergi melakukan umrah misalnya. Karena ibu tamattu. Pertanyaannya adalah, sebelum saya pergi tamattu tadi, gerah badan saya mandi. Boleh nggak? Boleh. Kedua, tetapi memakai wangi-wangian nggak boleh karena ibu sedang ihram, bukan? Tadi dengan ayat talbiyah berarti ibu sudah berihram, bukan?
Ibu sudah ihram di mikat bukan? Iya. Dengan niat umrah kan? Ya. Berarti ibu walaupun tidak pakai baju ihram tapi ibu sedang ihram nggak? Betul. Kalau ibu sudah ihram boleh nggak pakai wangi-wangian? Kalau sudah ihram tidak boleh. Nah itu dia jawabannya. Udah tahu kan? Iya. Paham? Bukan karena ibu sedang pakai ihram, bukan. Ibu sedang masa ihram. Ihram itu adalah waktu, bukan bajunya. Tapi mulai dari ibu memulai niat tadi, dia di miqat, itu berarti ibu sudah masuk fase haram, melakukan hal terlarang ketika sedang ihram. Oke? Ya. Maka Berarti dalam kalau- jeda waktu itu, apa yang terlarang tidak boleh. Salah satunya memakai wangi-wangian. Salah satunya mandi dengan sabun beraroma wangi. Jelas Bu Farah? Iya jelas Ustaz. Maka tidak boleh. Mandi-mandi saja. Kalau misalnya badan gatal butuh sabun, sabun yang tidak berwangi. Kira-kira ada nggak sabun yang tidak wangi, Bu? Ada Ustaz sekarang. Tidak wangi. Ya, wallahu alam. Jelas ya? Iya Ustaz. Ya Ustaz. Ini pertanyaan sudah habis Ustaz. UTV-nya apakah ada pertanyaan lagi UTV-nya? Iya, sedikit mau diskusi aja Ustadz. Ya. Ustadz, kalau yang Ustadz sampaikan tadi, laki-laki boleh meminyakan rambut, iya sepakat gitu Ustadz. Nah kemudian misalnya nih si laki-laki ini melakukan hal misalnya dia menggunci rambut ya, kadang-kadang saya juga melihat laki-laki itu gondrong tapi kadang-kadang pakai ininya wanita tuh Ustadz, apa perlengkapan aksesorinya wanita misalnya penjepitnya atau apanya gitu. Nah itu gimana Ustadz? Berarti itu kan khususan wanita kan? Iya. Jadi Iya. memanjangkannya bukan kekhususan wanita. Tetapi menggunakan aksesoris sama dengan bajunya pakai baju wanita kan? Iya, iya. Nggak boleh kan? Iya, iya, nggak boleh Ustadz. Karena sesuatu yang sifatnya khusus milik wanita maka tidak boleh diserupai oleh laki-laki. Paham Bu? Jadi kaidahnya apa? Tidak boleh menyerupai lawan jenis dalam hal-hal yang khusus milik mereka. Itu kaidahnya Bu. Laki-laki pakai penjepit itu khusus, itu ketabiat laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan. Nah, berarti menyerupai kekhususan mereka tasyabuh bukan? Iya, iya. Itu kaidahnya tadi. Ya. Jadi Ustadz sampaikan bahwa kalau misalnya seorang laki-laki dia boleh memanjangkan rambut, tapi ya udah sekedar panjang rambut, udah jangan misalnya kayak dikuncir gitu tadi Ustadz. Iya. Ya, Jadi kekhususan wanita tidak boleh. Yang biasa dilakukan rata-rata wanita tidak boleh. Karena itu kekhususan mereka. Seperti Allah melarang kita tidak boleh menyerupai orang kafir dalam kekhususan mereka kan? Betul, betul. Seperti pakai baju ala pastor gak boleh. Iya. Adapun pakai Chanel boleh dong, Christian Dior itu bukan khusus orang kafir kan? Betul. Ya, pakai jam tangan, orang kafir yang ciptakan jam bukan? Tapi itu bukan kekhususan agama mereka kan? Ya, ya. Maka tidak apa-apa. Paham kaidahnya? Yang terlarang dalam tasyabuh itu menyerupai perkara yang menjadi khusus ciri khas mereka. Kalau laki punya kekhususan sendiri. Misalnya laki berjenggot, perempuan jangan berjenggot berkumis. Jangan sampai ibu-ibu gila-gila. Atau tadi si laki suruh bini gundulin rambut. Besok-besok suruh laki bini pera jenggot lagi. Gak boleh. Jenggot itu milik kekhususan siapa? Laki-laki dong. Kumis? Laki-laki. Jadi kalau kita berkumis cukur. Paham? Ya. Beli perontok permanen supaya tidak tumbuh-tumbuh lagi. Jadi yang saya ulangi kaidah tasyabuh apa? Menyerupai dari aspek khususan dari yang diserupai. Jadi saya katakan larangan menyerupai lawan jenis adalah dalam perkara khusus ciri khas mereka. Misalnya perempuan kalau jalan kemayu, laki-laki nggak boleh bikin diri kemayu-kemayu buat-buat, menyerupai. Walaupun stand up komedi umpamanya, nggak boleh. Jelas? Ya, ya. Karena itu tasyabuh namanya. Menyerupai dalam perkara khusus dari tertentu. Sampai di sini jelas tidak? Ya, ya, jelas Ustaz. Ya. Jadi Islam punya kaidah jelas ke orang Islamnya aja yang nggak waras. Iya, iya.
Betul Ustaz. Kalau memahami kaidah-kaidahnya insya Allah tidak melanggar syariat. Jadi kalau ibu-ibu punya anak laki-laki panjang rambut gak usah dimarahin. Kamu kenapa sih panjang rambut kayak orang kafir aja loh? Hmm, hmm. Ini tidak educated namanya ini. Ini ibu perlu diruqyah juga nih ya. Kasih tahu nak, laki-laki panjang rambut gak apa-apa sih. Tapi jangan sampai Anda mengelola rambutmu seperti khusus perempuan yang biasa dilakukan perempuan gak boleh. Haram nak. Ada pemanjang rambut tidak masalah. Yang apa? Anda membuat atau apa itu? Mengelola apa sih namanya? Menata rambutmu seperti kekhususan wanita nggak boleh. Jadi laki-laki tidak boleh menata rambutnya dengan tataan khusus wanita. Seperti sasak misalnya Bu Pinya. Iya. Yang sasak kan perempuan bukan laki-laki kan? Betul. Laki-laki nggak boleh sasak. Nah gitu. Jadi tidak boleh menata rambutnya seperti tataan rambut perempuan yang menjadi kekhususan kaum perempuan, maka itu tidak boleh. Itu kaidah mutlaknya itu. Ya. Jelas? Jelas Ustaz. Satu lagi deh Ustaz untuk meyakinkan Ustaz. Laki-laki nih zaman sekarang nih sama juga nih suka pakai hairspray nih sekali lagi. Nah itu gimana tuh Ustaz? Hairspray itu kan tidak menjadi kekhususan laki perempuan kan? Iya, tapi Itu kan fungsinya untuk mengatur rambut kan? Iya. Supaya tidak berantakan kan? Betul. Tidak apa-apa kalau itu bersifat umum. Kecuali itu merupakan kekhususan wanita. Maka ditanya hairspray untuk apa? Untuk mengatur kerapian rambut tidak berantakan. Tidak apa-apa. Karena itu bukan kekhususan aksesoris wanita. Jelas? Jelas Ustaz. Wanita butuh tataan rambut yang rapi. Laki-laki sama enggak? Iya. Misalnya supaya dengan pakai gel misalnya supaya tidak berantakan kemana-mana. Ya, sisir sekali saja ke belakang rapi. Tidak seperti kuntilanak habis beranak gitu kan. Atau seperti di film-film Mak Lampir kan rambutnya. Jelas Bu Pinya ya? Jelas insya Allah Ustaz ya. Barakallahu fikum Ustaz. Baik Ustaz, Masya Allah. Barakallah. Alhamdulillah alamin. Jadi sekali lagi memang Islam ini luar biasa ya Ustaz ya. Islam adalah agama yang tadi Ustaz sampaikan tidak mengabaikan sesuatu. Islam itu menjelaskan semuanya sampai sedetail-detailnya. Dan wanita ini adalah sumber kebaikan, tapi bisa juga menjadi sumber fitnah. Jadi aturan-aturan syariat yang melarang wanita itu bukan berarti untuk pengekangan, tapi Allah membuat aturan saya itu justru Allah itu ingin memuliakan wanita gitu. Jadi seorang wanita itu akan mulia bila dia mentaati atau memenuhi syariat-syariat yang Allah telah tentukan. Mudah-mudahan kita sebagai wanita bisa terus menjaga keistiqomahan kita dan terus menaati apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Demikian Ustaz, kurang lebih tafadhol silakan. Baik. Ada syubhat yang dilemparkan orang kafir. Islam kok ribet amat sih? Saya punya teman orang kafir. Dia bilang sama saya, Islam kok ribet amat sih? Masuk masjid aja pakai aturan, pakai kaki kiri, kaki kanan. Masuk rumah, masuk kiri, kaki kanan. Aturannya ribet amat. Kira-kira ibu jawab gimana? Ibu, saya jawab gini, you tahu babi enggak? Kata kawan saya, mati gua. You tahu babi? Tahu anjing? Tahu monyet? Tahu. Punya kandang enggak? Punya. Masuk keluar pakai aturan enggak? Enggak. Oleh karena itu Tuhan kami mengatur masuk rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Supaya tidak menyamai babi, anjing, dan monyet. Oke? Paham Ibu? Paham Ustaz ya. Maka hafal Quran tuh Anda jadi cerdas. Saya tanya, dia bilang mandi junub. Saya tanya, you punya libido. Babi punya libido enggak? Punya. Anda menyalurkan libido Anda dengan seks. Melakukan bukan seks. Babi enggak? Iya. Babi mandi enggak? Enggak. Karena itu Tuhan kami juga kami mandi agar tidak sama dengan babi. You mandi enggak? Saya tanya. Enggak. You dengan babi mirip enggak? Beda spesies tapi wataknya sama. Ya. Maka syarat itu untuk membedakan kita dengan orang kafir dan membedakan kita dengan binatang. Maka Allah katakan orang kafir itu hidup seperti binatang, Bu Fina. Surat 47 ayat yang ke-12. Itu kenapa syariat mengatur ibu-ibu agar beda dengan orang kafir
dan beda dengan binatang. Ya. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa 'amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya Allah memasukkan orang-orang beriman dan beramal salih ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang-orang kafir, kata Allah, ya, mereka bersenang-senang di dunia dan mereka makan seperti makannya binatang. Bovinia, orang kafir punya teori halal haram nggak? Nggak ada. Binatang halal haram nggak? Nggak kenal. Sama nggak? Iya, sama. Jadi kalau kita nggak punya halal haram, beda nggak sama dengan monyet tadi? Beda dong. Jadi banggalah jadi muslim karena Allah membedakan kita dengan kafir dan binatang. Jadi jawabannya apa? Kalau orang bilang kok ribet amat, ya sinis aja gitu loh. Paham? Ya. Itu namanya jutek, jujur intelek. Oke? Iya, Ustaz. Tadi jawabannya jutek nggak, Bu? Jutek, tapi keren. Iya, ya. Kalau jutek kan negatif, kalau saya positif kan jujur intelek, nggak usah basa-basi dan argumennya ilmiah. Ibu-ibu harus jutek ya, Bu? Jujur intelek gitu loh ya. Harus jutek, Bu. Ya. Jadi saya jawab, dia bilang, Ustadz, babi aja kali, nggak usah babi, anjing gitu. Dengarnya sakit tahu. Jelas? Itu hikmahnya kenapa orang Islam diatur. Agar mereka tidak menyerupai orang kafir. Karena orang kafir sama dengan binatang, kata Allah tadi. Yang bilang binatang Allah, bukan saya loh ya. Iya. Dan yang paling tahu tabiat makhluknya siapa? Allah atau manusia? Allah, karena dia Dan pencipta. Allah tidak mungkin berdusta, bukan? Jadi Allah itulah syariat diatur. Maka orang kafir kayak binatang, makan tidak punya konsep halal haram. Gak punya etika, bukan? Maka Allah suruh kita masuk masjid kaki kanan, keluar kaki kiri. Rumah kaki kanan, keluar kaki kiri. Supaya membedakan kita dengan babi keluar masuk kandang, bukan? Ya, mudah-mudahan kita dimuliakan Allah dengan syariat ini. Dan Allah mudahkan kita untuk faham, meyakini dan mengamalkan syariat ini. Udkhulu fisilmi kafah. Masuklah kita ke dalam Islam cara menyeluruh, tidak parsial, tidak sebagian-sebagian. Saya kira itu kajian kita hari ini. Insya Allah bulan depan kita masuk mewarnai tangan dan kuku. Ibu-ibu kan suka pakai kuteks kan? Nanti dijelaskan hukumnya kuteks boleh tidak. Ya, jadi Islam tidak mengekang, mengatur saja. Islam tidak menginginkan ibu-ibu kayak kuntilanak habis beranak, enggak. Islam menginginkan ibu cantik tapi tak elegan. Cantik terhormat. Saya pernah cerita sama ibu-ibu kan, saya punya teman ya, organisasi orang kafir. Dia perempuan. Dia tanya sama saya, Ustadz, itu perempuan-perempuan Islam gak kepanasan pakai jilbab lebat-lebat begitu? Kok syariatnya bikin panas itu perempuan? Pas saya lagi jual mutiara, Bu. Saya kan tuh jual mutiara sampai sekarang. Jadi Bu Vina kalau mau pesan mutiara sama saya saja. Dan tidak boleh nawar. Tidak adab kalau murid menawar guru ya. Jadi saya tanya gini, ini apa di tangan saya? Mutiara. Itu apa? Batu koral. Kalau you punya mutiara, you simpan di mana? Di lemari, Ustadz. You apain? Dibungkus rapi. Kalau batu koral di jalanan. Itulah wanita muslimah seperti mutiara. You kayak batu koral. Jelas Bu Upinnya? Kalau orang menghina agamamu, jangan hina agamanya. Tapi berjawaban bikin dia terhina. Oke? Ya, setuju Ustaz. Jadi saya bilang wanita muslimah kayak mutiara, Bu. Nggak bisa digeletakin sembarangan. Disimpan di dalam kotak, ditutupi kapas, kemudian dimasukin di tempat spesial penyimpanan karena takut dicuri orang. Karena benda berharga bukan? Ya, betul. Berarti wanita muslimah berharga enggak? Ya, Ibu pengen mutiara atau batu koral, Bu? Batu koral digeletakin di mana saja tidak masalah, diinjak-injak juga enggak berharga dia. Jelas, Bu? Jadi wanita itu lebih mahal dari berlian,
lebih mahal dari mutiara dagangan saya. Jadi ibu-ibu saya promosi sekalian kalau mau pesan mutiara sama saya. Boleh nawar. Nggak boleh nawar, itu tidak sopan. Murid menawar dari guru. Baik, saya kira itu dulu. Semoga Allah mudahkan kita untuk berkomitmen di atas Islam yang kuat. Karena Allah mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati kecuali muslimah yang konsisten di atas keislamannya. Tapi saya boleh kasih pengumuman, Ibu. Kita hari ini sudah masuk bulan Zulqa'dah, tanggal 23 ya. Berarti kurang 6 hari lagi kita masuk bulan Zulqa'dah. Zulhijjah, bulan ke-12, 4 bulan suci. Dan ingatlah, pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah, amal-amal saleh itu sangat dicintai Allah daripada amal selain itu. Maka nanti kalau masuk bulan tanggal 1 Zulhijjah, jangan lewatkan beramal di dalamnya apa saja. Nah, saya ingin minta bantuan sama ibu-ibu. Anak-anak udah habis semester. Saya punya banyak anak asuh, kurang lebih 200-an orang. Dan sesudah ini mereka mesti bayar semesteran. Kalau masuk ke asrama bayar lagi. Tentu saya butuh banyak uang untuk membantu mereka. Kebanyakan anak-anak yang tahfidzul Quran dan di pesantren-pesantren sunnah. Saya mohon kiranya ibu-ibu mau bersedekah untuk Zulhijjah ini, meringankan beban saya untuk membantu SPP dan biaya pendidikan anak-anak asuh. Bebas terserah. Ya, ibu bisa transfer ke bank muamalat ya 30 1000 ya. Saya ulangi, saya lihat dulu ya nomornya. Ya, saya ulangi. Ya, atau bisa asal aja ke BCA Syariah saja. BCA Syariah 001 002 8306. Ya, BCA Syariah 001 002 8306. Semoga Allah memudahkan urusan kita. Sebab kata Nabi, siapa yang meringankan beban saudaranya, maka Allah akan bebaskan dia dari beban dunia dan akhirat. Siapa yang menolong saudaranya, Allah akan menolongnya di dunia dan di akhirat dan pada hari kiamat. Jadi saya ulangi, ya nanti insya Allah bulan Juli kami mulai membayar biaya-biaya sekolah anak-anak asuh. Ya, mudah-mudahan ibu-ibu mau membantu, semoga Allah membantu urusan ibu-ibu. Ya, bisa setor ke BCA 001 002 8306 atas nama Salim Qibas. Jika ibu-ibu sudah mentransfer, ya ibu-ibu bisa mengkonfirmasi ke nomor saya. WA saya 0813 2000 2009. Ya, 0813 2000 2009. Ya, 12 angka. Ya, semoga Allah membalas kebaikan ibu dan perhatian ibu. Saya ucapkan jazakumullah khairat. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Baik, Ustadz, insya Allah kami juga nanti akan sharing yang Ustadz sampaikan tadi memasuki bulan Dzulhijjah nanti. Baik, sahabat Alamin, kita telah menyelesaikan kajian kita di siang ini dan semoga apa yang kita terperoleh dari Ustadz, kebaikan-kebaikan dan ilmu tadi bisa kita
transfer kembali, kita sampaikan kembali ke anak-anak kita dan semoga Allah mudahkan kita, cerdaskan kita untuk menjelaskan hal-hal yang telah Ustadz sampaikan tadi. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kami pengurus. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadz. Wa fikum barakallah. Saya undur diri ya. Ustadz.